Salam jumpa pemirsa, kembali bersama saya Maria Talim Bekas dalam Dialog Publik Papua Barat Bicara. Selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam dialog hari ini dengan mengangkat tema musik akustik antara tantangan dan harapan. Dan untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama-sama dengan saya saat ini untuk membahas tentang musik akustik. Pertama saya akan sapa narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama Bapak Dr. Sami Saiba MSc selaku Ketua DPD KNPI Papua Barat. Apa kabar Pak? Baik, Maria. Bagaimana kabar? Luar biasa baik. Baik, terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Robi Sawaki selaku seniman senior di Tanah Papua. Apa kabar Bapak? Baik. Luar biasa. Dan narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Anton Krey selaku Ketua Teras Musik Akustik Papua. Apa kabar Bapak Anton? Ya, luar biasa. Luar biasa ya. Dan narasumber kita yang terakhir yaitu Bapak Nurman Tabundan selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Manokwari. Namun beliau menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa bersama-sama dengan kita pada dialog kali ini. Kalau kita berbicara tentang musik akustik, sesungguhnya akan menjadi fokus tertuju kepada peralatannya, bagaimana cara memainkannya, dan cara membunyikannya. Dan saat ini di era sekarang ini banyak sekali musik-musik akustik yang sudah tidak dimainkan lagi seperti dahulu-dahulu kala. Dan untuk membahas hal itu saya akan bertanya kepada Bapak Robi Sawaki selaku seniman senior yang ada di Tanah Papua. Kalau kita lihat pemirsa, kalau kita lihat tentang perjalanan dari Bapak Robi Sawaki ini, dari usia belia, dari remaja Bapak Robi Sawaki sudah terjun dalam dunia musik hingga saat ini. Dan seperti apa perjalanan dari Bapak Robi Sawaki? Bapak mungkin bisa ceritakan sedikit kepada pemirsa dimanapun berada bagaimana perjalanan dari Pak Robi ini di dunia musik. Baik, terima kasih. Selamat jumpa pemirsa. Saya mulai bermusik dari kelas 2 SMP. Pada waktu itu saya berulang tahun dan Bapak beli saya satu buah ukulele. Dan dari ukulele itu saya mulai bermain musik dari SMP, kemudian terus sampai hari ini. Saya bersama-sama dengan teman-teman di Jayapura pertama kali membentuk sebuah kelompok musik akustik Papua yang kami bernama Masayori Group Hamadi. Masayori mulai berkiprah dan menggeluti musik akustik ini dari tahun 80. 80 itu ketika saya selesai dari SMEA Negeri Jayapura pada waktu itu dan kemudian melanjutkan kuliah ke Universitas Cendrawasih. Di Universitas Cendrawasih pada waktu itu saya sempat juga ada bersama-sama dengan Mambesak, cuman saya tidak sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam aktivitas Mambesak. Tapi saya berada di belakang layar dari Mambesak pada waktu itu karena Mambesak pada waktu itu ada dua acara siaran di RRI Jayapura waktu itu, yaitu siaran Gema Universitaria dan kemudian siaran Pelangi Budaya. Dan saya salah satu yang selalu jadi penulis naskah untuk itu. Dan mulai dari situ saya sudah bernyanyi dan bermain musik, bergaul dengan Arnold Up, bergaul dengan Sam Kapisa, dan puji Tuhan sampai hari ini masih tetap eksis untuk bermusik dan berharap bahwa musik akustik di Papua Barat juga bisa maju seperti di Papua. Terima kasih. Jadi jiwa semangat dari dahulu sampai sekarang masih tetap ada? Masih tetap. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Pak Robi. Selanjutnya Pak Anton, terkait dengan musik akustik ini kita lihat bahwa anak-anak muda sekarang lebih dominan mendengarkan aliran musik yang lain selain musik akustik ini. Dari pandangan dari kakak sendiri bagaimana itu? Ya, Hitung tidak bisa pungkiri tentang perubahan dan perkembangan zaman dari waktu ke waktu, hari ke hari, dan semakin bertambahnya tahun dan juga masa ini berjalan terus, otomatis ada perkembangan-perkembangan baru yang muncul baik dari manapun juga yang akan mempengaruhi segala bidang.
baik itu di dalam dunia musik ya, dia akan berpengaruh itu, di mana orang akan berkolaborasi untuk lebih membuat satu karya yang mungkin digemari atau dicintai, baik itu untuk memperoleh pasar atau fans dan lain-lain, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Dan anak-anak muda yang sekarang ini saling berlomba untuk melakukan hal itu, tetapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa dengan hadirnya dan dengan berubahnya zaman, hadirnya perkembangan musik baru, kita bicara dunia musik ya, perkembangan musik baru, kebanyakan dari generasi muda ini sudah melupakan apa yang menjadi jati diri mereka. Kita bicara tentang musik dan budaya. Ada banyak hal yang terjadi dan banyak hal juga yang sudah kita lihat bahwa dengan tidak mengertinya jati diri mereka, tidak paham dan juga tidak paham tentang budaya mereka, sehingga ada hal-hal yang mereka lakukan yang bertentangan atau menyalahi atau tidak sesuai dengan budaya mereka masing-masing. Saya ambil contoh mungkin ya, sekarang anak-anak muda Papua sudah tidak bisa lagi bicara bahasa ibu. Orang punya bahasa daerah, orang tidak bisa bicara. Mungkin seperti saya contoh dari Biak, saya tidak begitu lincah dalam bahasa Biak. Dan hal ini akan mempengaruhi bagaimana kita berkarya di dalam dunia musik, menciptakan lagu, menyanyikan lagu. Akhirnya di saat kita mengucapkan bahasa, bisa saja salah kalimat. Satu huruf saja salah, dia akan mempengaruhi arti daripada bahasa itu. Terus kemudian kita sudah tidak paham tentang teknik bermain musik di daerah masing-masing, alat musik yang kita pakai, terus kemudian penempatan bahasa dalam menyusun satu kalimat menjadi suatu lagu, itu kadang dia salah, dalam arti bahwa ada kalimat yang kata yang mungkin seharusnya tidak boleh dipakai di dalam situ, akhirnya dipakai jadi salah. Salah satu contoh yang umum terjadi seperti kata snewar ini. Orang Biak belum bilang kata snewar. Lagu banyak kita bicara, orang nyanyi bahwa snewar dong bilang berarti itu dia punya hati gitu toh. Ya, ada lagu yang mungkin bilang oh snewar ini begini. Nah, itu sebenarnya kalau dalam penempatan bahasa itu salah. Snewar itu kalau dalam bahasa Biak itu isi perut, isi perut, bukan hati. Hati ini penempatan bahasa yang salah, yang saya bilang efek dari perkembangan zaman yang membuat generasi kita lupa dan tidak paham. Seharusnya yaitu sneri. Kalau bahasanya itu pengucapannya sneri. Kalau diterjemahkan dalam satu kalimat untuk menjadi sebuah lagu berarti saneri. Saneri do, punya hati, begitu. Jadi itu salah satu contoh, dan juga ada banyak contoh yang lain, contoh kasus yang lain, sehingga bagaimana kita berjuang untuk tetap mempertahankan seni musik akustik sebagai sebagai musik dasar dari budaya kita. Dan juga kehadiran seni musik akustik ini yang dinyanyikan lewat bahasa-bahasa sebagai satu pelajaran kepada generasi muda untuk mengerti dan memahami serta mengenal bahasa ibu masing-masing. Jadi kita orang menyanyi lagu bahasa daerah kepada orang lain dengan musik yang ada, kita memberikan pelajaran kepada mereka, generasi bahwa oh lagu ini begini. Orang bisa belajar bahasa dari lagu, Kita menyanyi lagu bahasa daerah mungkin macam lagu dari daerah mana kita menyanyi, orang dari luar, orang lain dari suku lain dong senang lagu itu. Orang akan putar-putar, akhirnya orang cari tahu dia punya arti apa. Di situ dia cari tahu dia punya arti, dengan sendirinya dia belajar. Jadi kita memberikan pelajaran tentang bahasa ibu lewat lagu. Itu seperti begitu. Baik, terima kasih Pak Anton. Pak Robi, terkait dengan bahasa ibu ini di zaman sekarang banyak sekali yang salah mengucapkan. Itu seperti apa? Apa yang salah dalam pengucapan itu? Iya, terima kasih. Jadi bahasa ibu atau bahasa daerah ini dia ada beberapa dari bahasa yang kita percakapkan setiap hari, itu dia beda juga dengan bahasa ketika mereka berada pada ritual-ritual tradisi.
Jadi ada nyanyian-nyanyian tradisi yang bahasanya tidak nampak pada percakapan, tapi dia ada di dalam nyanyian-nyanyian tadi. Dan itu yang disebut dengan seni bertutur. Nah, seni bertutur ini yang kalau di Biak ada Wor, di Waropen ada Muna, di daerah lain juga ada punya nomenklatur, nama-nama dan lain sebagainya. Penggunaan bahasa ibu ini biasanya juga ada di dalam lagu-lagu rakyat atau folk song. Jadi musik akustik ini dia peralatannya itu sebenarnya bukan murni milik orang Papua. Alat-alat ini diperkenalkan oleh guru-guru Injil, guru-guru yang datang pada waktu itu teristimewa mereka dari Maluku, dari Sanger, dari Manado, yang Jawa juga yang mereka datang. Believe it or not, percaya atau tidak, mereka datang ini mereka tidak secara individu, tetapi budaya dan apa yang ada pada mereka juga mereka bawa. Terjadi transformasi di sini, sehingga alat-alat itu ketika diperkenalkan kepada masyarakat Papua, para seniman merasa bahwa alat ini cocok untuk bisa mengiringi folk song tadi. Lagu-lagu rakyat ini tercipta dengan menggunakan bahasa ibu tadi. Di hari ini, ketika saya menciptakan lagu, tapi kalau saya penutur pasif, artinya tidak bisa berbicara secara bisa berdialog dan lain sebagainya, bisa ngomong apa segala macam, otomatis saya disebut hanya mendengar, itu penutur pasif. Berbahaya di penutur pasif adalah ketika dia mau menciptakan sebuah lagu sementara dia tidak mengerti bahasanya sendiri, ini akan terjadi seperti yang tadi disampaikan oleh Anton. Akan terjadi penempatan kosakata yang kemudian kosakata ini yang salah, dia akan mengganggu kalimat. Artinya kosakata yang kemudian dirangkai dari rangkaian kosakata ini yang kemudian menjadi sebuah kalimat. Juga demikian di dalam lagu, sehingga lebih elok kalau seorang pencipta lagu itu dia juga penutur yang aktif, sehingga dia tahu bahwa kalau kosakata ini ditempatkan di sini dia cocok dengan ini dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kita berharap bahwa lewat dialog ini akan mengingatkan kepada teman-teman teristimewa dengan kita mau membentuk komunitas teras musik akustik. Sebenarnya ada sebuah kerinduan besar di mana basic itu diletakkan di komunitas ini, kita pakai dia sebagai sebuah tempat media untuk berdiskusi. Jadi ketika orang mau menyanyi, Robi Sawaki punya lagu yang berbahasa daerah Waropen, makanya kalau kau tidak bisa datang ketemu saya, kau bisa lewat teras musik akustik. Dari teras musik akustik ini kita bisa berdiskusi dan kemudian hal-hal lain bisa kita teruskan. Perkembangan musik akustik hari ini tidak bisa berjalan akibat dari banyak hal, termasuk perkembangan yang tadi disampaikan oleh Anton. Kita tidak bisa pungkiri bahwa musik ini sesuatu yang universal. Dia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Tetapi puji Tuhan bahwa sampai hari ini Tuhan masih mengizinkan anak-anak muda yang luar biasa yang masih mau tetap eksis berdiri sebagai pengawal yang menjaga musik akustik ini dengan begitu banyak kekayaan kearifan lokal yang ada di dalam nyanyian itu, mereka masih tetap pertahankan itu. Baik, terima kasih Pak Robi. Jadi terkait dengan teras musik ini merupakan rumah ya, rumah bagi anak-anak muda maupun yang ingin belajar tentang bahasa maupun dari nyanyian tersebut bisa langsung ke teras musik untuk mendiskusikan bagaimana cara pengucapan, cara menyanyikannya, seperti itu ya Bapak? Ya, jadi kita berharap bahwa dari genre-genre musik yang sudah berkembang ini, itu kalau musik ini sesuatu yang universal, yang tidak bisa dibendung, ya, tetapi yang bisa kita bendung adalah bahasa. Sehingga musik akustik ini sebenarnya kita maksudkan supaya dia menjadi garda paling depan untuk menjaga kebenaran bahasa. Kita mau bermain musik yang model apa saja, kau mau menyanyi lagu daerah Papua dalam bentuk bahasa apa saja. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kebenarannya.
Oleh sebab itu teras musik ini kita berharap dia ada dan bisa menjawab bagian itu. Sehingga teman-teman misalnya dari hip hop, mereka dari rap, dari reggae dan lain sebagainya, musik silakan. Itu hak prioritas yang prerogatif yang tidak bisa diintervensi. Tetapi bahasa itu bisa diintervensi ketika itu salah. Maka kita berhak untuk menegur dia bahwa ini salah. Saya berharap bahwa semangat dari teras musik untuk hadir ini, teman-teman dari genre musik yang lain bisa di teras itu. Biasa kalau sore-sore itu kita duduk minum teh, minum kopi sambil berdiskusi tentang banyak hal. Nah, kita berharap bahwa di teras musik akustik ini, musik akustik sebagai dasar, di situ kita bicara tentang bagaimana kita sama-sama jaga ketemu bahasa ini supaya lewat lagu ada proses pembelajaran, tapi di situ ada tempat kita diskusi sehingga apa yang kita sama-sama mau bawa, teman-teman seniman musik Papua mau bawa musik ini ke depan dengan cara dan apapun yang mereka sudah dapat, itu yang kita harus jaga itu kebenaran bahasanya. Tidak ada sekolah yang kita buat dari adat buat untuk memberikan pelajaran kepada generasi yang berikut. Kita tidak bisa pungkiri, minta maaf saya tambah sedikit. Hari ini terjadi perkawinan lintas etnis. Saya bisa kawin dengan perempuan Jawa, saya bisa ada yang kawin dengan perempuan Ambon, ada yang kawin dengan perempuan Toraja. Anak-anak ini akan berada di persimpangan dan mereka ini akan menjadi korban. Dia mau belajar ke siapa? Kalau dia ada di Papua, aturan-aturan besok akan membuat sehingga mereka punya kesempatan misalnya, kau mau masuk jadi pegawai negeri mungkin kau harus pakai marga, minta maaf Pak Ketua KNPI, pakai marga Saiba misalnya, atau kau harus pakai marga Krei. Sementara dia bapaknya Toraja, dia mau pakai apa? Tali payung, kan dia pemarga, ribet akhirnya di sini. Selain di teras musik ini juga, saya berharap bahwa ke depan, dulu saya di Waropen saya sempat bicara tentang rumah budaya. Nah, rumah budaya ini tempat untuk bagaimana anak-anak itu diajar tentang bahasa ibu. Kemudian nyanyian-nyanyian tradisionalnya dan juga tarian-tariannya. Jadi nyanyian tradisi dengan tariannya itu juga ada. Ya, di seluruh dunia ada nyanyian, ada tarian. Nyanyian dengan tarian ibarat satu mata uang, dia hanya beda sisi. Di sebelahnya ada tarian, di sebelahnya ada nyanyian, maka di sebelahnya ada tarian. Nah, sehingga nyanyian tradisi juga seperti itu. Sehingga ya mungkin lewat diskusi dialog hari ini DPD KNPI mungkin berpikir untuk kita sama-sama bisa bikin sebuah rumah budaya, tempat untuk bisa mengajarkan itu. Di teras musik kita bicara soal musik, tapi di rumah budaya kita bicara soal. Baik, terima kasih Pak Robi. Cukup jelas ya penjelasan dari Pak Robi. Pak Sami terkait dengan penjelasan dari Pak Robi dan juga Pak Anton terkait dengan musik akustik yang ada di Papua Barat ini, seperti apa dukungan yang akan KNPI berikan kepada musik akustik yang ada di Papua Barat ini. Ya, baik, terima kasih Maria, pemirsa TVRI Papua Barat yang kami hormati, kami kasihi di mana saja berada. DPD KNPI Provinsi Papua Barat merupakan tempat di mana seluruh pemuda berhimpun untuk menjadi rumah bersama. Ya, sesungguhnya pemuda ini sudah menyebar hampir di semua lini. Ya, ada yang masuk melalui organisasi gereja, ada yang masuk melalui organisasi kultur, ya, ada yang masuk melalui organisasi apa saja. Nah, KNPI hanya sebagai sarana untuk membangun atau sebagai laboratorium kaderisasi. Ya, sesungguhnya KNPI juga hadir untuk bagaimana bisa menerima atau merespon setiap persoalan atau setiap perkembangan yang hari ini ada di tanah Papua, secara khusus di Provinsi Papua Barat. Kami ya setelah menerima informasi terkait dengan bagaimana mulai terkikisnya seni musik akustik ini di tanah Papua, itu cukup sangat mengikis juga perasaan kami semua, terutama perasaan anak-anak muda, ya terutama anak-anak muda Papua yang selama ini kita kenal bahwa musik akustik ini melekat sekali dengan jati diri ya, dan budaya orang Papua. Sekalipun tadi kita dengar bahwa alat ini sesungguhnya ya sudah ada, bukan hanya menjadi milik kita, tetapi banyak juga dimainkan oleh saudara-saudara kita di luar Papua.
Namun sejauh ini kami menyatakan bahwa KNPI atau pemuda, ya, kita menilai bahwa musik ini memang dia sirkus musik akustik ini melekat, ya. Siapa yang tidak pernah bermain gitar gitu, ya. Kita kenal barang ini semenjak musik-musik yang atau alat-alat musik yang modern itu ada, ya, ini alat musik yang pertama kali dikenal dari generasi veteran, ya, sampai dengan generasi milenial, ya, bahkan sampai dengan generasi Y maupun generasi Z hari ini, itu semua masih mengenal alat musik ini, ya. Beberapa yang sering kali kita lihat yang paling sering ada di masyarakat itu ya gitar, ya. Itu yang paling ada yang kita lihat sampai hari ini masih diajarkan di sekolah-sekolah. Tapi saya lihat juga sudah terbatas, ya, sudah tidak terlalu banyak dilatih. Ya, dulu kita di sekolah-sekolah itu kita kalau ke sekolah disuruh bawa gitar, ya, guru-guru suruh kita bermain gitar, dibebaskan di sekolah. Ya, tapi sekarang saya lihat di SMA, ya, bahkan sudah jarang sekali anak-anak sekolah ini bermain gitar, ya, atau yang lain-lain itu sudah jarang sekali. Bermain harmonika, ya, dan yang lain-lain. Ini sudah semakin terkikis. Inilah salah satu bukti bahwa seni musik akustik ini sudah mulai terkikis, ya, di tanah Papua, Sirkus maupun Papua Barat. Saya senang sekali tadi, ya, disampaikan bahwa seni musik akustik ini juga salah satu tools untuk menjaga agar eksistensi budaya, terutama bahasa ini bisa terus bertahan. Ya. Generasi Papua hari ini, ya, terkait dengan bahasa ini kita semua sudah banyak yang, apalagi kami, ya, saya sendiri suku besar Arfak, saya sendiri juga tidak tahu bahasa. Karena kami ini hidup banyak di luar, orang tua merantau begitu kembali, karena di luar tidak ada keluarga yang kemudian berbicara, speak dan segala macam. Ini kemudian mulai terkikis secara perlahan-lahan, ya. Karena itu saya sangat berharap bahwa lewat seni musik akustik, ya, DPD KNPI bisa kembali menghidupkan seni musik ini, ya, karena saya mau kasih tahu bahwa memang seni musik ini ada di jati diri orang Papua, begitu, ya, ada di jati diri orang Papua, ya. Dulu di gereja, saya ambil contoh saja di gereja dulu, ya, apakah sampai sekarang kita lihat jarang orang bermain dengan apa namanya gitar, drum dan sebagainya. Lebih banyak kita orang vokal grup itu dengan. Tapi sekarang sudah orang pakai HP saja bisa, ya, cuma cok di HP, kemudian kasih hidup musik sudah bisa menyanyi, pakai mic bisa menyanyi. Orang cuma bawa speaker aktif ke gereja, orang bisa menyanyi, ya. Padahal seninya tidak ada sebenarnya, ya. Seni yang muncul yang ada itu yaitu vokal grup yang biasa menyanyi dengan gitar, ukulele, terus apa nih, bass, ya, tifa, suling, ya. Tapi justru itu semakin menghilang. Dan kenapa dia menghilang? Karena kita tidak menurunkan ilmu. Orang tua ini banyak tidak menurunkan ilmu lagi ke dia generasi hari ini, ya. Kamu percaya atau tidak? Kalau ilmu ini tidak turun kepada generasi milenial, maka seni akustiknya akan hilang secara perlahan-lahan. Karena digital ini sudah masuk, ya. Terus yang kedua, informasi teknologi sudah menguasai pasar. Nah, kalau kemudian kita tidak turunkan ini kepada generasi muda hari ini melalui kelompok-kelompok, ya, apa tadi genre, ya, lewat genre yang ada. Ini kemudian difasilitasi, dibantu oleh pemerintah, masuk kemudian membesarkan mereka ini, ya. Dan saya kasih tahu, ini salah satu modal untuk menjual seni budaya Papua, ya, lewat musik akustik, ya. Orang dari luar mau datang ke Manokwari, orang bosan, mau lihat kamu kasih mau tunjukkan musik yang modern, don di luar lebih modern dari kita. Maka tunjukkanlah budaya musik lokal itu. Ya, salah satu budaya musik lokal ya musik akustik ini yang kita tunjukkan. Bagaimana cara menunjukkannya? Ya, di acara-acara, misalnya acara pemerintahan, diundanglah genre-genre ini mereka menyanyi, ya. Kalau bukan pemerintah yang mengintervensi untuk memunculkan mereka tidak akan muncul. Ya, harus diberikan ruang, diberikan panggung untuk mereka ini juga bisa tampil, ya. Terus misalnya, ya, saya kemarin diskusi dengan teman-teman dari, ya, teras musik, harus memunculkan mereka misalnya di hotel-hotel yang hari ini bagus-bagus di Manokwari, Mansinan Beach, Swiss Bell Hotel, Hotel Aston,
ya diundang. Jadi ada acara-acara atau melayani atau dalam bentuk pelayanan di restoran dan sebagainya, ya seni musik akustik ini juga diberikan ruang untuk mereka berkreasi di tempat itu. Pak Sami, cukup menarik sekali ya pembahasan kita, tapi kita tahan dulu perbincangan kita. Kita akan mengikuti lagu dari Muswapi Akustik yang membawakan lagu Awino Supene. Kita saksikan bersama-sama. Ya pemirsa, demikian lagu dari Awino Supene ciptaan Arnold Ceap, di mana lagu ini menceritakan bagaimana cahaya matahari yang begitu indah yang memantulkan cahayanya di sore hari, bagaimana seseorang mengingat akan kampung halamannya. Begitu ya Pak Robi terkait dengan lagu tersebut. Baik, kita lanjut lagi dengan perbincangan kita Pak Robi terkait dengan apa yang tadi Pak Sami katakan bahwa musik-musik ini sudah jarang dimainkan di sekolah. Apakah
musik ini seperti bermain gitar atau ukulele, apakah harus dimainkan di sekolah seperti mungkin pelajaran tambahan dari sekolah-sekolah pemerintah harus mungkin buat peraturan bupati kah atau peraturan gubernur untuk setiap sekolah ada hari-hari khusus di mana anak-anak sekolah harus memainkan musik tersebut agar kita punya musik akustik ini khususnya memainkan lagu-lagu Papua itu tidak hilang. Seperti begitukah atau bagaimana, Pak? Ya, memang setuju tadi Pak Ketua KNP sampaikan bahwa harus ada intervensi pemerintah. Karena dengan intervensinya pemerintah akan ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, ini bermuara kepada anggaran. Sehingga anggaran ini yang sebenarnya bisa membuat ini bisa jalan. Kemudian dari sekolah sendiri juga harusnya menyikapi ini untuk bisa terus ada sehingga anak-anak itu bisa terus belajar. Ibu Maria, saya ini PNS, terus terang dulunya PNS, kerja di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya di Waropen itu mewajibkan misalnya sekolah yang berdekatan dengan sebuah sanggar, misalnya kalau di Manokwari misalnya di Sanggeng itu ada Tibes Art. Jadi di situ kalau ada SD, SMP maupun SMA, mereka tuh di hari Sabtu yang libur itu mereka harus belajar ke sanggar di situ. Sehingga karena begini pemahaman saya, pola rekrutmen pemerintah dalam merekrut orang untuk menjadi PNS itu dulu yang kita bicara the right man on the right place. Hari ini tuh saya lihat tidak seperti itu, artinya khusus di bidang seni ini. Kadang-kadang guru kesenian ini ada orang yang sebenarnya bukan orang Papua, sehingga basic tadi itu yang kita berharap bahwa ya minimal dia bisa bicara bahasa, minimal dia itu tahu tentang seni. Tapi kalau tidak, maka yang bisa membuat anak-anak itu bisa paham soal itu ada di sanggar. Intervensi dari pemerintah terhadap sekolah itu harus nilainya sama dengan ketika mereka mengintervensi sanggar atau grup-grup musik akustik ini. Sehingga sanggar ini juga bisa menjadi kawah candera di muka, tempat untuk kita melakukan proses belajar mengajar terhadap seni itu tadi. Artinya kalau kita bicara soal seni ini kan sesuatu yang cukup luas. Ya, tergantung kepada minat dan bakat itu mungkin pola inventarisasi dan identifikasi talenta itu bisa dilakukan oleh sekolah. Kemudian mereka akan mengirim atau mendistribusi anak-anak itu ke sanggar, misalnya di sini ada Pak Krei misalnya yang punya sanggar, dia punya tempat untuk pahat. Kalau ada anak-anak di sekolah yang bisa mau belajar tentang seni rupa, mereka bisa bekerja sama dengan beliau. Atau di sanggar misalnya di Nusmapi, mereka bisa untuk akustik. Anak-anak sekolah itu bisa juga didistribusikan untuk belajar di situ. Sehingga kita berharap bahwa kualitas sumber daya manusia di sanggar itu juga harus diintervensi oleh pemerintah maupun stakeholder lain di luar sistem untuk meningkatkan kualitas sumber daya itu. Nah, misalnya mereka dari Nusmapi atau dari mana mereka dikirim untuk magang ke misalnya ke Jawa. Ya, ketika dia pulang datang, ilmu yang ada tuh dia bisa transformasikan atau dia bisa berikan kepada anak-anak sekolah. Dan mungkin pola ini yang tapi saya lihat di Waropen saya sempat lakukan itu, dan mungkin di Papua hanya di Waropen yang ada sanggar ekonomi kreatif. Di daerah lain itu mereka hanya punya sanggar-sanggar seni. Kalau saya di sana ada sanggar ekonomi kreatif. Dan sanggar ekonomi kreatif ini bersama-sama dengan sekolah dan anak-anak untuk mendaur ulang sampah. Jadi dari YouTube mereka belajar untuk bikin bunga atau apa. Nah, ini yang mereka coba untuk lakukan itu untuk sehingga dia bisa. Jadi saya rasa bahwa apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua itu benar, Pak Ketua KNP tadi, bahwa sudah saatnya hari ini sanggar-sanggar ekonomi, sanggar-sanggar atau grup-grup musik akustik ini mereka harus diberikan ruang, diintervensi oleh kebijakan yang betul-betul kebijakan yang bukan kebijakan yang karena Bapak mau senang, tapi kebijakan yang betul dari hati, yang supaya memberikan ruang kepada mereka sehingga ke depan di sekolah-sekolah mereka juga bisa belajar tentang musik akustik. Saya selalu menyampaikan bahwa tempat yang tidak pernah dipungut biaya, yang panggungnya itu gratis, itu gereja. Seperti Pak Ketua tadi ngomong. Kalau teman-teman ini selalu latihan untuk menyanyi, bermain musik, dan performnya di gereja terus.
ada satu keuntungan karena dengan setiap kali kita tampil ini menjadi ada spirit yang bisa menularkan kepada anak-anak sekolah minggu. Ada spirit ke anak-anak PAM ya situ. Tapi memberikan motivasi juga kepada mereka bahwa bermain musik akustik untuk menyanyi di gereja itu penting. Yang kedua, jangan lupa bahwa seni menyanyi itu menyanyi ini harus terus menerus setiap hari. Kalau tidak menyanyi minimal bersenandung. Kalau tidak bersenandung bersiul. Kenapa? Satu hari kita tidak menyanyi berarti 1 minggu kita mundur. Dan itu harus kita. Oleh sebab itu kalau di gereja itu kenapa kita kalau 2 lagu kita latihan, 1 Manokwari kita bisa 1 bulan atau mungkin 2 bulan kita masih bisa jalan menyanyi terus dengan tinggal setelah perform kita pulang kita evaluasi. Tadi sini ada kekurangan ini, tadi ada kekurangan ini. Dengan demikian maka teman-teman di komunitas akustik harus bisa membuka diri dengan mempersiapkan sumber daya manusianya supaya kerjasama dengan sekolah minimal di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang PLS pendidikan luar sekolah itu mungkin bisa ada benang merah untuk mereka anak-anak sekolah itu bisa belajar ke sanggar. Baik, berarti sangat penting sekali ya untuk seni dari musik ini harus digembangkan di sekolah agar anak-anak kita bisa terus mengaplikasikan musik akustik ini di dunia sekolah mereka. Baik, terima kasih Pak Robi. Terkait dengan Pak Anton, terkait dengan musik akustik ini, teras musik sejauh ini apakah yang sudah dilakukan terkait dengan seni musik ini? Apakah ada pelatihan-pelatihan kah atau terkait dengan kegiatan lain? Apakah sudah dilakukan? Iya, baik. Teras musik akustik Papua ini komunitas yang baru, sangat baru. Dan kita mau deklarasikan teras musik ini rencana tanggal 3 Februari besok. Dan ini baru dibentuk hampir kurang lebih 1 bulan berjalan. Oh, berarti sangat baru ya? Iya, sangat baru. Tetapi di luar teras musik akustik Papua, pergerakan ini sudah berjalan lama. Perjuangan ini sudah berjalan lama. Baik di dalam grup masing-masing yang ada di Manokwari maupun saya secara pribadi dan juga Bapak Robi Sawake secara pribadi, kita sudah bergerak di luar itu sudah lama sekali. Di Jayapura kita sudah berjuang dengan teman-teman yang ada di sana sampai musik akustik ini sudah mendapat sebuah tempat yang bisa dikatakan dihormati lah. Panggung sebesar event PON Papua, di situ sudah ada grup musik akustik yang duduk. Kalau perjuangan ini dia tidak berjalan, saya yakin bahwa panggung sebesar itu tidak mungkin ada komunitas akustik atau grup akustik yang bisa naik duduk di situ. Dan ini terjadi di Manokwari. Saya lihat sampai sekarang ini event-event besar yang dilakukan oleh pemerintah, seperti contoh HUT Kota Manokwari mungkin, saya tidak temukan grup akustik yang naik menyanyi di atas dengan ukulele, gitar, stem bass, suling dan lain-lainnya. Saya belum temukan. Mungkin ada, tapi jarang sekali saya temukan. Tapi perjuangan yang kita lakukan di Jayapura ini sekarang mau panggung sebesar apapun juga di situ ada akustik. Dan ketua komunitas akustik di dalam undangan rapat manapun juga dia disebut sebagai yang terhormat. Dalam arti bahwa kita bukan ingin dihormati, tetapi ini perjuangan yang sudah kita lakukan di luar. Dan ini coba kita bangun di Manokwari dan Papua Barat, Manokwari khususnya, sehingga teman-teman yang ada di grup-grup maupun di sanggar-sanggar dan yang lebih-lebih kecil mungkin dong bilang grup-grup Yorbo yang ada yang menyanyi spesialis 3 malam. Mereka juga bisa dapat panggung, punya tempat untuk bagaimana mereka berekspresi dan punya nilai jual yang baik, yang punya standar jual yang layak, sehingga tidak hanya mereka memberikan pelajaran kepada generasi muda tentang bahasa ibu dan juga musik, tetapi mereka juga bisa hidup dari situ. Ini dijadikan sebagai suatu lapangan kerja. Dan pemerintah tidak boleh menutup mata untuk hal ini. Ya memang banyak hal yang diurus oleh pemerintah, tetapi tidak boleh kita lupa bahwa mereka ini semua ada. Dan kita hadir sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah
untuk memberikan informasi, menolong dan juga melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh pemerintah. Kita hadir di situ untuk membantu sehingga musik akustik secara khusus, seniman musik akustik secara khusus ini bisa mendapat panggung dan tempat yang layak di Manokwari pada khususnya. Mungkin seperti begitu. Baik. Jadi apakah itu kurang seperti yang bahasa sekarang, kurang gaul, lagunya kurang gaul? Mungkin seperti itu kah pandangannya atau seperti apa? Ya, Sehingga pemerintah tidak memberikan panggung kepada musik akustik tapi memberikan panggung kepada musik-musik lain. saya mau bilang begini, saya punya almarhum orang tua, dia seniman besar di tanah Papua, Ton Cikrey almarhum. Mungkin dia orang Papua pertama yang meraih gelar sarjana musik di ISI Jogja. Dia bilang begini bahwa satu bangsa yang beradab adalah bangsa yang menghargai seni dan budayanya sendiri. Begitu. Jadi kalau bahasa kurang gaul atau apa dong bilang sudah ketinggalan zaman, ya ada juga yang bicara begitu. Itu bahasa itu sering muncul. Tetapi jangan lupa bahwa di saat hari ini kita tidak berjuang mempertahankan jati diri kita sebagai anak-anak Papua, budaya kita, bahasa kita, musik tradisional kita, maka generasi berikut anak cucu kita tidak akan juga berjuang untuk mempertahankan itu dan mewariskan itu kepada generasi berikutnya. Dan di saat itu tidak diperjuangkan, maka habislah kita. Seperti begitu. Seperti Arnold bilang bahwa bernyanyi untuk hidup kini dan nanti. Begitu. Baik, berarti para seniman-seniman Papua ini butuh dukungan pemerintah sehingga panggung-panggung yang ada di kegiatan-kegiatan pemerintah harus diberikan kepada seniman-seniman yang ada di Papua. Benar, saya sepakat sekali dengan Pak Ketua KNPI tadi bilang, dan kami sangat mengharapkan KNPI sebagai garda terdepan di dalam maksudnya bagi kami pemuda-pemuda dan juga komunitas-komunitas yang ada dan kelompok-kelompok yang ada bisa membantu dan memperjuangkan dan menyuarakan itu kepada pemerintah supaya mereka tidak hanya melihat kita di sebelah mata. Dan kita harap KNPI hadir sebagai ujung tombak bagi kita. Baik, Pak Samit, terkait dengan KNPI sebagai ujung tombak, bagaimana yang akan dilakukan KNPI ke depannya supaya pemerintah akan memberikan ruang kepada seniman-seniman Papua khususnya musik untuk selalu tampil pada acara-acara penting ya yang ada di tanah Papua ini? Iya. Yang pertama, kita pasti akan memberikan pemahaman, terutama atau masukan kepada pemerintah bahwa orang Papua ini besar dari musik. Semenjak dari kandungan, lahir, ya, remaja, sampai dengan dewasa, orang Papua besar dengan musik. Ya, karena itu dulu mantan gubernur pertama, almarhum Pak Abraham Octavianus Atoruri mengatakan bahwa ya, musik itu sangat lengket dengan jati diri orang Papua. Mulai orang Papua dalam rahim, tadi saya bilang, lahir sampai dengan orang Papua ini masuk ke dalam liang kubur dan pasti diiringi oleh musik. Ya, musik yang mengiringi, coba kamu lihat musik yang mengiringi sampai dengan masuk dalam kubur itu bukan musik yang di radio, tidak, pasti ya yang berdiri di samping makam pasti dia musik akustik. Ya, apa salahnya kalau kemudian musik ini tetap kita pertahankan? Bagaimana cara kita membantu untuk mengintervensi supaya musik ini jalan? Yang pertama ingat, ya, lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, bahkan hari ini tanah Papua, itu tidak lepas juga dari sumbangsi daripada rekan-rekan seniman dan budayawan Papua. Ya, tidak boleh lihat dengan mata sebelah. Ingat, kehadiran Undang-Undang Otonomi Khusus itu salah satunya adalah sumbangsi daripada ya seniman, musik, budayawan. Ya, kenapa? 0,sekian% saja untuk dialihkan ya untuk membantu ya para budayawan, seniman musik ya untuk mengembangkan jati diri kita ya. Atau mungkin orang Papua tidak mau lagi mempertahankan budayanya, mungkin suruh mau pakai budaya lain masuk ke Papua ya, sehingga biarkanlah ini terkikis sampai habis ya. KNPI akan berada dan berdiri di posisi itu ya. Karena itu kami sudah menyampaikan kemarin kepada teman-teman dari Teras Musik, gedung ini kami buka seluas-luasnya untuk teman-teman berkreativitas. KNPI memberikan ruang seluas-luasnya ya untuk teman-teman mungkin membawa anak-anak negeri ini untuk berada di tempat ini, kemudian dilatih, dibina ya. Kalau memang tidak ada sanggar di luar yang
tidak ada tempat, maka KNPI memberikan ruang. Kita memberikan ruang. Mungkin dengan adanya ruang ini, kemudian pemerintah bisa melihat bahwa sesungguhnya ada tujuan besar yang kita mau. Ya. Nah, salah satunya tadi, kita berharap pemerintah juga bisa memberikan panggung. Bagaimana pemerintah bisa kasih panggung? Ya harus ada intervensi. Intervensinya gimana? Ya kita bantu. Ya di KNPI kita punya departemen yang terkait dengan budaya pariwisata. Ya kita akan suruh berkomunikasi. Ya kalau bisa di acara-acara pemerintah provinsi yang dilaksanakan, ya kita berharap itu bisa disediakan panggung. Ya jangan malu menggunakan seni akustik, artinya seni musik akustik yang dimainkan ya dengan gitar, ya ukulele, ya bass. Ya, mungkin ada yang pakai alat musik tiup ini seruling, ya seruling, ya mungkin pakai tifa. Saya pikir ini luar biasa. Apalagi tanggal 6 besok itu akan dilaksanakan Hari Budaya Papua. Pasti yang akan digunakan alat-alat musik, ya akustik ini. Nah kita berharap lewat tanggal 6 itu, ya bisa juga ini bergelora. Jadi maksudnya kita gaungkan, kalau bisa ada kelompok yang dia jalan kasih panjang semua pegang alat musik akustik. Jadi tidak hanya orang menari, ya tidak hanya tarian dan sebagainya, tetapi ada satu deretan panjang, ya itu alat musik akustik saja yang diundang. Jadi mungkin dikolaborasikan dengan semua pemuda yang ada, mungkin yang punya gitar bawa gitar, yang punya ini, ya disuarakan sehingga pemuda semua kita jalan tanggal 6 itu semua jalan pegang dia pu gitar, dia pu apa. Mau tahu main yang penting pegang barang tuh jalan dulu. Itu akan sangat luar biasa ya. Kita menggambarkan kepada publik bahwa ya seni musik akustik itu tidak mati. Ya, bahwa hari ini ada. Dan barang itu turun kepada generasi ke generasi. Dan akan tetap hidup. Hidup. Oke. Baik, kita tahan perbincangan kita akan mengikuti lagu dari Showi Akustik yang membawakan lagu Kuri Bioru dari Teluk Wondama.